Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam istilah asing terkenal dengan istilah School Plan Administration yang mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan pendidikan atau sekolah. Lalu, ada prinsip-prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah yang harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat tujuan pendidikan, yang harus sesuai dengan lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah. Yang kedua, ada perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat itu sendiri. Lalu ada lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat yang masing-masing mereka punya. Jadi harus disesuaikan dengan waktu belajar mereka, waktu bekerjanya, waktu bermain mereka agar sesuai dengan bakat yang mereka punya. Yang keempat, ada lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah serta alat-alat hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak atau murid dan guru-guru. Kelima, sebagai penanggung jawab harus dapat membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakannya dengan tepat fungsi, bangunan, dan keperluannya. Ketujuh, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Kedelapan, sebagai penanggung jawab, kepala sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, teman-teman, kita masih di jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati, contohnya perabot, alat peraga edukatif, perpustakaan, tempat bermain. Lalu ada sarana non-fisik yaitu sesuatu yang bukan benda mati yang mempunyai peranan penting untuk memudahkan. Contohnya seperti tata tertib, program-program, peraturan-peraturan. Lalu, standar sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, standar yang perlu diperhatikan dalam sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama, ada segi pembuatan dan pembelajaran. Segi pembuatan dapat dibuat dari bahan yang kuat dan mudah didapatkan. 2. Konstruksi yang kuat dan mudah dilaksanakan. 3. Biaya yang relatif terjangkau oleh dana yang tersedia. 4. Penggunaan enak dan menyenangkan. 5. Mudah diatur. 6. Dapat menjalin kesehatan dan keamanan. Masih di standar sarana dan prasarana pendidikan, dalam memilih menentukan bentuk bangunan, satuan pendidikan dapat ditentukan atau disesuaikan dengan daerah setempat, sehingga tidak terjadi sesuatu pemandangan timpang yang saling mempengaruhi terhadap kelancaran jalannya pendidikan. Di sini ada beberapa model bangunan satuan pendidikan yang dapat kita pilih. Yang pertama ada style Romanesque yang klasik atau kuno, tetapi bangunan ini terlihat megah dan agung. Style Spanish dan Gotik yang terlihat antik tetapi anggun. Style Itali yang pada umumnya merupakan bentuk rumah susun. Style Dutch
Jerman yang bentuknya mengimbangi bentuk-bentuk bangunan lain yang ada di sekitarnya. Style Amerika kolonial yang megah dan dikelilingi tembok pagar pengaman bagi penghuninya. Lalu, standar sarana dan prasarana ada ukuran yang dapat kita perlu diperhatikan, ada lahan untuk membangun. Satuan pendidikan sebenarnya tidak dapat kita ukur karena tergantung jenis satuan pendidikan yang akan kita selenggarakan. Yang kedua, ukuran ruang belajar. Ini dapat ditentukan oleh ruang gerak peserta didik yang menempatinya. Yang ketiga, ukuran perabot. Ukuran perabot sudah mempunyai standar tertentu yang tidak terlepas dari perhitungan yang didasarkan pada ruang kebebasan gerak peserta didik yang memakainya. Halo teman-teman semua, saya Rahmanisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini poin selanjutnya yaitu mengenai warna. Seperti yang kita ketahui bahwa warna akan menghasilkan cahaya yang berpengaruh. Nah, di sini poin warna akan berkaitan erat dengan segi pewarnaan yang ada dalam ruangan. Nah, sehingga di sini ada beberapa poin penting mengenai pewarnaan yang baik bagi satuan pendidikan. Nah, poin yang pertama mengenai warna yang tidak menyilaukan maupun tidak mempercepat kelelahan mata. Nah, tentu saja di sini akan berkaitan erat dengan tingkat kecerahan yang dihasilkan suatu warna ruangan. Jika semisalnya ruangan tersebut terlalu redup atau misalkan terlalu terang, itu selain akan mengganggu kefokusan, hal tersebut juga akan berpengaruh juga terhadap kelelahan mata. Nah, di sini ada poin yang kedua mengenai warna yang mudah menunjukkan adanya kotoran sehingga harus segera dibersihkan. Nah, tentu saja semisal warna putih, warna yang cepat kotor. Nah, warna ini harus selalu diperhatikan oleh lembaga atau oleh satuan pendidikan. Karena apa? Dari ruangan yang mudah terlihat kotor atau ruangan yang kotornya terlihat, itu akan menambah distraksi jika semisalnya si ruangan tersebut kotor. Nah, sehingga perlu adanya tinjauan selalu dari pihak lembaga agar ruangan tersebut tetap bersih. Jadi agar saat kondisi belajar mengajarnya pun efektif. Nah, lalu di sini ada poin yang ketiga mengenai warna alamiah, serasi dan terang. Nah, mungkin di sini warna alamiah itu adalah warna yang berkaitan dengan objek kita yang sering dilihat sehari-hari. Semisal warna biru yang identik dengan warna laut atau warna langit, atau warna hijau yang identik dengan warna rerumputan atau juga warna tanaman. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan sarana dan prasarana untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi untuk standar sarana dan prasarana ini tentu saja selalu diperlukan untuk satuan pendidikan. Nah, di sini sudah ada dicetuskan dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Pada intinya, suatu sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan juga dengan kondisi peserta didiknya serta dengan kondisi lahannya. Dengan kondisi lahan yang mencukupi serta kondisi peserta didik yang bisa memadai saat pembelajaran berlangsung, itu akan bisa mengefektifkan suatu pembelajaran belajar dan mengajar. Yang kelima, ada ketentuan sarana dan prasarana untuk SMP atau MTS. Yang pertama adalah sebuah SMP atau MTS itu memiliki sarana dan prasarana yang mampu melayani atau memfasilitasi peserta didik dengan minimal jumlah 3 rombongan belajar dan maksimal 27 rombongan belajar. Yang kedua adalah minimumnya sebuah SMP itu disediakan untuk satu kecamatan. Ketiga adalah seluruh SMP atau MTS pada setiap kecamatan dapat menampung lulusan SD atau MI pada kecamatan tersebut. Yang keempat adalah lokasi beradanya SMP atau MTS ini dapat ditempuh oleh peserta didik yang berjalan kaki dengan syarat
Jaraknya itu 6 km dan akses yang dilewati peserta didik tersebut tidak membahayakan bagi peserta didik. Selanjutnya kita beralih ke ketentuan sarana dan prasarana untuk SMA atau MA. Sebagai ketentuan sarana dan prasarana SMA atau MA ini hampir sama ya dengan SMP pada sebelumnya, yaitu yang pertama, pada satuan pendidikan SMA itu memiliki sarana dan prasarana yang mampu melayani atau memfasilitasi peserta didik yang setidaknya berminimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 rombongan. Yang kedua adalah paling tidak sebuah SMA itu disediakan untuk satu kecamatan. Pada ketentuan standar lahan dan bangunan pada gedung SMP dan SMA, mereka memiliki banyak kesamaan. Salah satu contohnya adalah kemiringan lahan itu rata-rata kurang dari 15% dan lahan tersebut tidak berada pada garis sempadan sungai dan jalur kereta api. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Menurut Frank W. Banghart, sekolah itu hendaknya dibangun pada tempat atau lokasi yang baik yang dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan siswa. Nah, tempat atau letak tanah untuk bangunan sekolah juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan keadaan lingkungan sekolah, kebutuhan siswa, serta kurikulum sekolah. Lalu yang kedua itu ada perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Nah, di sini itu gedung sekolah yang dibuat itu dapat dibangun secara memadai sehingga murid pada sekolah tersebut memiliki rasa bangga dan betah bersekolah dan dididik dalam gedung tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada perencanaan pembangunan bangunan gedung sekolah. Gedung sekolah itu harus dibangun dengan memperhatikan pencahayaan, ventilasi udara, dan memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir ini ada perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Nah, untuk keefektifan belajar siswa, sekolah juga harus memiliki perabot dan perlengkapan yang memadai. Perabot dan perlengkapan ini perlu direncanakan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam pemilihan perabot dan perlengkapan juga kita harus disesuaikan dengan umur, minat, serta tahap perkembangan siswa dan kurikulum sekolah. Nah, dari keempat perencanaan tadi kita juga harus merencanakan sesuatu sebelum membeli dan membangun gedung sekolah tersebut, seperti kita harus survei, lalu kita juga harus memperkirakan biayanya, kita harus lihat tata letaknya gitu. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengadaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ada pengadaan tanah. Itu bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pengadaan gedung atau bangunan. Ini tuh dapat dilakukan dengan cara membangun gedung baru, membeli, menyewa, menerima hibah, dan menukar bangunan. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada perencanaan pembangunan, perlengkapan, dan juga sarana prasarana. Nah, di sini itu dapat dilakukan dengan cara berjualan, membeli perabot yang akan dibeli. Nah, itu dapat berbentuk yang sudah jadi ataupun yang belum jadi. Lalu kita juga dapat melakukannya dengan cara membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar Departemen Pendidikan Nasional, badan-badan swasta, masyarakat, per orang, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana pendidikan merupakan kegiatan simpan menyimpan suatu barang berupa perabot, alat tulis kantor, dokumen, maupun barang elektronik dalam keadaan baru maupun rusak yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan sekolah maupun lembaga penyelenggaraan pendidikan. Aspek fisik penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah sebuah gudang. Gudangnya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan persediaan. Dan yang kedua itu ada gudang penyalur. Gudang penyalur yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit yang membutuhkan. Yang ketiga ada gudang transit. Ini hampir sama dengan gudang penyalur, yaitu tempat penyimpanan sementara. Kemudian yang keempat itu ada gudang khusus, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang mempunyai spesifikasi khusus seperti barang-barang yang mudah pecah atau meledak maupun terbakar.
Terakhir ada gudang pemakai, yaitu gudang yang diperlukan untuk menyimpan barang-barang yang akan atau telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya ada yang berasal dari pemerintah, ada juga yang berasal dari usaha sendiri. Nah, semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisir. Melalui inventarisasi ini memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, harga, dan sebagainya. Khusus untuk sarana dan prasarana pendidikan yang berasal dari pemerintah atau milik negara, itu wajib adakan inventarisasi secara cermat dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, atau mencatat semua barang inventarisasinya di dalam buku induk barang inventaris dan buku golongan barang inventaris. Kegiatan inventarisasi ini yang harus dilakukan adalah mencatat semua barang inventaris di dalam buku inventaris, memberi coding pada barang-barang yang diinventariskan, membuat laporan triwulan tentang mutasi barang, membuat format inventaris, dan membuat daftar rekapitulasi tahunan. Nah, materi selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut J. Mamusung 1991 halaman 80 berkata, pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi kelangsungan building dan equipment serta furnitur, termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran serta pergantian. Menurut waktunya, kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan dan perlengkapan serta perabot sekolah dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Pemeliharaan tiap hari terutama dilakukan terhadap barang-barang atau fasilitas seperti ruang belajar, papan tulis, mesin tik, alat peraga, buku-buku, alat laboratorium, mebel, atau perabot sekolah. Untuk barang-barang seperti ini diperlakukan pemeliharaan setiap hari dengan jalan memelihara kebersihannya dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan-kerusakan yang kecil. Sedangkan pemeliharaan berkala yaitu pemeliharaan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu seperti 2 atau 3 bulan sekali, misalnya pada mesin tik, stensil, serta sarana air dan sebagainya. 6. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. A. Menyusun jadwal penggunaan, hindari benturan dengan kelompok lainnya. B. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah menjadi prioritas utama. C. Waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran. D. Penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya. E. Penjadwalan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah antara kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas. 7. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Barang-barang yang ada di sekolah, terutama barang-barang yang berasal dari pemerintah, khusus untuk sekolah negeri, tidak selamanya barang-barang tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan. Hal tersebut biasanya karena barang-barang tersebut sudah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, dengan adanya pembebasan ini, maka barang-barang tersebut bebas dari biaya pemeliharaan atau perbaikan. Selain itu juga dapat meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan sekolah dari tanggung jawab atas barang-barang tersebut. 8. Pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Ada 3. A. Tata ruang dan bangunan sekolah. B. Penataan perabot sekolah. C. Penataan perlengkapan sekolah.